Shalom, perkenalkan nama saya Luciana Nikunia, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B sore. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang fungsi karya sastra. Nah, perlu diketahui secara umum, sastra mempunyai dua manfaat atau fungsi utama, yaitu sweet and useful. Sweet berarti sangat menyenangkan, sedangkan useful berarti bersifat mendidik. Breslin menyebut dua fungsi tersebut dengan istilah to teach, mengajar, dan to entertain, menghibur. Fungsi menghibur artinya sastra memberikan kesenangan tersendiri dalam diri pembaca sehingga pembaca merasa tertarik membaca sastra. Nah, fungsi mengajar artinya sastra memberikan nasihat dan penanaman etika sehingga pembaca dapat meneladani hal-hal positif dalam karya sastra. Dalam hal ini, sastra memampukan manusia menjadi lebih manusia, mengenal diri, sesama, lingkungan, dan berbagai permasalahan kehidupan. Sebuah karya sastra yang baik minimalnya mampu menghadirkan dua fungsi utama tadi. Artinya, sebuah karya sastra dapat dikatakan bernilai sastra tinggi jika karya itu mampu memberikan hiburan kepada pembaca, serta mampu memberikan pengajaran positif bagi pembacanya. Karya sastra yang hanya mampu memberikan hiburan tanpa ada manfaat akan terasa gersang. Demikian pula, karya sastra yang hanya mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan hiburan bagi pembaca akan terasa hambar. Oleh sebab itu, sastra dapat dikatakan sebagai media hiburan yang mengajar dan media pengajaran yang menghibur. Dari dua fungsi utama seperti disebutkan di atas, dapat diturunkan beberapa fungsi sastra sebagai berikut. Yang pertama, fungsi estetis. Fungsi estetis adalah fungsi keindahan dari dalam karya sastra yang ditampilkan melalui penggunaan bahasa-bahasa yang indah dan memikat. Yang kedua, fungsi etis. Fungsi etis adalah fungsi etika atau moral yang diberikan sastra melalui nasihat atau amanat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi didaktis. Fungsi didaktis adalah fungsi pendidikan atau pengajaran dalam karya sastra yang dapat diperoleh pembaca setelah membaca karya sastra. Yang keempat, fungsi reflektif. Fungsi reflektif adalah fungsi gambaran kehidupan dalam karya sastra yang selalu mencerminkan realitas sosial budaya kapan dan di mana sastra itu diciptakan. Dengan membaca karya sastra, pembaca dapat mengetahui tradisi, kebiasaan, gambaran alam, situasi, sejarah, dan bahkan pola pikir masyarakat di dalam karya sastra. Yang kelima, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah fungsi hiburan yang diberikan oleh sastra melalui cerita, puisi, maupun dialog drama. Banyak pembaca yang merasa senang membaca karya sastra karena terhibur dengan dunia baru yang dibangun oleh sastrawan dalam karyanya. Dalam hal ini, sastra banyak dijadikan sebagai bacaan pengisi waktu, media luapan perasaan, serta wahana hiburan refleksi diri. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi karya sastra. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada ucapan atau kata yang salah, saya minta maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir menonton video saya. Sampai jumpa.